won't be far to follow. I'm gonna love you so. You'll learn what I already know. I love you means you're never, ever, ever getting rid of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Afratashari dari kelas B, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai relasi kata, kelas kata, dan juga bentuk kata. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan pertama kita pada kesempatan kali ini, yakni tentang relasi makna kata. Tahukah kalian apa itu yang disebut dengan relasi makna kata? Relasi makna kata sendiri ialah hubungan semantik yang terdapat antara satuan kata yang satu dengan satuan kata yang lainnya. Satuan kata di sini dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan makna, ketercukupan makna, kegandaan makna, atau bahkan kelebihan makna. Relasi makna kata sendiri terbagi atas beberapa macam. Yang pertama ialah homonim. Homonim sendiri terdiri atas dua bagian lagi, yaitu homograf dan homofon. Homograf adalah kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi lafal atau ejaannya sama. Contohnya, kata bunga. Kata bunga jika dalam kalimat kebun Yeri penuh dengan bunga. Bunga di sini bermakna tanaman. Sedangkan jika saya mengatakan bunga Citra Lestari sangat cantik, bunga di sini mengatakan atau bertujuan sebagai nama orang. Berikutnya ialah mata. Dari kata mata pencaharian, mata di sini berarti pekerjaan. Sedangkan mata Rani -2 organ tubuh. Kata ketiga yaitu rapat. Rapat di ruang guru, rapat pertemuan. Sedangkan tolong rapatkan pintunya, rapat di sini yang dimaksud ialah posisi. Kata keempat ialah bos. Bos jika disebut di perusahaan maka adalah seorang kepala perusahaan. Sedangkan bos juga bisa disebut dana bos atau singkatan dari bantuan operasional sekolah. Terakhir yakni daun. Kata daun bisa berarti organ dan juga bisa berarti tumbuhan. Berikutnya ialah jenis homofon. Homofon tulisannya berbeda tetapi pelafalannya sama. Contohnya ROK, ROCK, sama-sama dibaca rok tetapi artiannya satu pakaian, satu aliran musik. Yang kedua ialah SANGSI dan SANKSI. Sama-sama dibaca sanksi, tetapi yang satu berarti bimbang, yang satu artinya hukuman. Yang ketiga ialah TUJUH dan TUJU. Yang satunya berarti angka, yang satunya sendiri mengartikan arah. Dan yang keempat MINT dan MIN. Yang satunya adalah jenis tanaman, sementara yang satunya ialah berarti minus. Dan yang terakhir ialah SELIP dan SLIP. Yang satunya adalah menyisipkan dan yang satunya ialah tergelincir. Yang kedua ialah jenis polisemi. Kita bisa langsung bedah dari katanya saja, yakni poli yang artinya banyak dan sementara semi artinya makna. Contohnya seperti kata tinggi. Di kalimat pertama, tinggi Jack mencapai 176 cm. Kalimat kedua, kita tidak boleh tinggi hati atas pencapaian kita. Kata tinggi di sini di kedua kalimat tersebut berguna sebagai ukuran, tetapi satunya ukuran tinggi, satunya ukuran kesombongan. Yang kedua ialah kata kepala. Kalimat pertama, ketika berdoa biasanya kita menundukkan kepala. Kalimat kedua, ayah adalah kepala keluarga. Yang ketiga ialah kata langit. Langit sangat tinggi. Dan langit mulut diperiksa. Yang keempat ialah kata darah. Misalnya pada kalimat pertama, golongan darah A di rumah sakit kurang. Dan kalimat kedua, Lili dan Lala masih memiliki hubungan darah. Yang terakhir ialah tangan. Kata tangan sendiri jika digunakan pada kalimat pertama, James menarik tanganku ketika nyaris tertabrak. Yang kedua, dia tangan kanan bos. Jenis berikutnya ialah jenis sinestesia. Sinestesia adalah metafora berupa ungkapan yang bersangkutan dengan indera yang dipakai untuk objek atau konsep tertentu. Contohnya, pertama, senyuman Lia sangat manis di atas panggung. Ini mengubah dari indera pengucap menjadi indera penglihatan. Yang kedua, suara Jack di pembukaan lagu Polaroid Love sangat lembut. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I Ini merubah dari indera peraba menjadi indera pendengar. Yang ketiga,
Wajah Sung Hoon sangat dingin tetapi sifatnya sangat baik. Ini merubah dari indera peraba menjadi indera penglihatan. Yang keempat, kata-kata Chef Juna selalu pedas. Tapi lama-lama kamu annoying. Di sini bukan saya yang gila tau. Ini merubah dari indera pengecap menjadi indera pendengaran. Yang kelima, jika seseorang rapi, maka ia sedap dipandang. Ini merubah dari indera pengecap ke indera penglihatan. Jenis yang berikutnya ialah peorisasi. Peorisasi adalah perubahan makna pada suatu kata di mana makna menjadi lebih buruk, kasar, rendah dari makna sebelumnya. Contohnya ialah kata koruptor yang berubah menjadi tikus. Yang kedua, kata meninggal menjadi mati. Yang ketiga, kata suami menjadi laki. Yang keempat, kata menikah menjadi kawin. Yang kelima, kata talak menjadi cerai. Jenis berikutnya ialah jenis amelioratif atau ameliorisasi. Jenis ini ialah perubahan makna menjadi lebih sopan dan halus dari makna sebelumnya. Contohnya, kata bini menjadi istri, kata tuli menjadi tunarunggu, kata gelandangan menjadi tunawisma, kata pembantu menjadi asisten rumah tangga, dan yang terakhir, kata bekas menjadi kata mantan. Dan jenis yang terakhir, hiponim. Hiponim merupakan suatu kata yang maknanya tercakup dalam kata lain yang lebih umum. Contohnya, buah. Buah ini perwakilan makna umum dari mangga, apel, pepaya. Yang kedua ialah sayur, dari kata kangkung, bayam, toge. Yang ketiga, alat tulis, dari kata pulpen, pensil, penghapus. Yang keempat, bunga, dari kata mawar, melati, matahari. Yang kelima, tata surya, dari kata matahari, bulan, dan bumi. Jenis yang kedua ialah kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem. Kelas kata ini juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada suatu nama seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Jenis yang kedua ialah nominal. Nominal memiliki arti dalam kelas kata adjektiva atau kata sifat. Rumus dari kalimat nomina ialah subjek plus predikat. Predikat pada nomina bukan kata kerja, tetapi kata benda atau kata sifat atau bilangan atau kata ganti atau kata keterangan. Contohnya, 1. Suara Yura Yunita sangat enak didengar. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan dengan pulau yang sangat banyak. Yang ketiga, biaya hidup di Amerika Serikat sangat tinggi. Yang keempat, ular sanca itu sudah mati tadi malam. Yang kelima, Bu Airin adalah guru matematika yang sangat disukai. Jenis yang ketiga ialah verba. Verba sendiri ialah kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan, kejadian, ataupun pengalaman. Contohnya ialah memasak, memotong, membaca, menolong, mendapatkan. Jenis yang keempat ialah adjektiva. Kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum disebut adjektiva. Contohnya rapi, lama, abadi, panjang, manis. Jenis yang kelima ialah objek. Objek adalah hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Contohnya, Bunda memasak ikan tadi pagi. Objeknya ialah ikan. 2. Kazuha membeli ayam di pasar. Ayamnya di sini sebagai objek. Yang ketiga, Ryujin mengikuti ulangan semester. Ulangan semester di sini sebagai objek. Keempat, Ayah membaca koran di teras rumah. Koran di sini berfungsi sebagai objek. 5 ialah Yeji mengendarai sepeda motor ke sekolah. Keenam adalah pelengkap. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi unsur kata lain seperti subjek, predikat, atau objek. Ialah 1. Botol berisi air. Air sebagai pelengkap. 2. Piring itu berisi ketupat. Ketupat sebagai pelengkap. Yang ketiga, ayah berjualan kain dari sutra. Sutra berfungsi sebagai pelengkap. Yang keempat, kakak sedang belajar untuk UTBK. UTBK ini adalah pelengkap. Yang kelima, ibu memasak untuk makan malam. Untuk makan malam ini adalah objek. Jenis yang ketiga ialah jenis bentuk kata. Bentuk kata dapat diartikan sebagai wujud audio atau wujud visual suatu kata yang digunakan dalam suatu bahasa. Bentuk kata ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama ialah kata dasar. Kata dasar ialah kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Contohnya makan, minum, rumah, panjang, atau pendek. Yang kedua ialah jenis majemuk. Majemuk adalah gabungan dua kata dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Beberapa jenisnya terbagi lagi, yakni 1. Setara. Kalimat majemuk setara ialah kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusun yang kedudukannya setara. Contohnya, 1. Lia pergi ke Los Angeles dan Jack berangkat besok. 2. Ia sudah bolak-balik berobat namun tak kunjung sembuh. 3. Afifah suka warna pink sedangkan Yeri suka warna ungu. 4. Jack membaca surat itu kemudian menangis terseduh-seduh. 5. Anak itu tenang ketika ibunya datang. Yang berikutnya ialah kata majemuk tidak setara atau majemuk bertingkat.
Kalimat majemuk bertingkat adalah jenis kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa pembentuknya tidak setara. Klausa yang satu merupakan bagian dari klausa lainnya. Contohnya, 1. Ayahku pulang dari Malang saat hari tiba. 2. Ibuku memintaku untuk cepat pulang sebelum hujan turun. 3. Hidupnya telah berubah secara dramatis sejak ia menjadi pengedar narkoba dan pecandu. 4. Dia sudah meninggalkan rumahnya sebelum fajar menyingsing. 5. Dia sering menangis ketika teringat ibunya yang tidak pernah pulang. Jenis berikutnya ialah jenis kata baku. Menurut KBBI, kata baku ialah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa. Contohnya ialah kata adab, adjektif, cabai, capcay, catering. Berikutnya ialah kata non baku. Kata non baku sendiri terbagi atas beberapa bagian lagi, yakni yang pertama kata slang atau kata gaul yang biasa digunakan oleh anak muda. Contohnya yaitu LMAO atau logging my ass off. 2. SF atau as soon as possible. 3. By the way atau yang biasa kita singkat BTW. 4. Break atau putus. Yang kelima adalah FR atau for real. Berikutnya ialah jenis jargon. Jargon ialah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan tertentu. Misalnya, dalam bidang kedokteran, ekonomi, geologi, dan sebagainya. Tiap profesi memiliki jargon sendiri yang hanya dipahami oleh kalangannya sendiri juga. Dalam bidang kesehatan, contoh kata jargon seperti diagnosis, kronis, mortalitas, faktor risiko, dan kemoterapi. Jenis yang terakhir ialah prokem. Prokem merupakan bahasa yang sering digunakan oleh kalangan remaja atau komunitas tertentu sebagai sarana komunikasi antar sesamanya. Seperti ibu menjadi nyokap, sahabat menjadi bestie, keren menjadi slay, anjing menjadi anjir, berangkat menjadi OTW. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi semua penonton yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.